Upacara bendera Senin 13 Februari 2023 di SMA Negeri 1 Kayen. Penghormatan umum dipimpin oleh pemimpin upacara.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dengan judul jangan mudah menilai orang lain. Anak-anakku semuanya, ada sebuah cerita. Sepasang suami istri, setiap paginya sebelum mereka melakukan aktivitas, mereka sarapan bersama. Sudah belum? Ya, saya lanjutkan. Sepasang suami istri setiap paginya sebelum mereka melakukan aktivitas, mereka sarapan bersama. Tetangga mereka di seberang jalan, seorang ibu parubaya. Setiap paginya beliau melakukan aktivitas menjemur baju keluarganya yang telah ia cuci. Dari balik jendela, sepasang suami istri ini melihat ibu itu menjemur pakaiannya. Sang istri pun berkata, "Lihat deh Pak, baju yang ibu cuci itu kelihatan masih kotor. Apa mungkin sabun yang digunakan kurang tepat ya? Atau jangan-jangan cara mencucinya yang kurang benar?" Benar tidak Pak? Sang suami pun hanya terdiam sambil menyantap sarapan yang sudah tersedia. Keesokan harinya mereka melakukan aktivitas yang sama sebelum mereka beraktivitas. Mereka sarapan bersama dan ibu parubaya itu juga menjemur pakaian keluarganya yang telah ia cuci. Sang istri pun berkata, "Kasihan deh Pak ibu itu, karena baju yang ibu itu cuci kelihatannya masih kotor semuanya." Apa benar? "Ya enggak Pak." Sang suami pun hanya menjawab, "Tidak usah," sambil menyantap sarapan yang sudah disediakan suami istrinya tadi. Keesokan harinya situasi yang sama, mereka sarapan bersama. Akan tetapi pada kesempatan ini istrinya bingung, heran, karena baju yang ibu itu cuci kelihatan sudah bersih semuanya. Kemudian sang ibu berkata, "Nah kan Pak, pasti sudah ada yang ngasih tahu ibu itu supaya ganti sabun, atau sudah ada yang mengajari ibu itu cara mencuci yang benar, atau jangan-jangan bapak yang ngasih tahu. Benar nggak Pak?" Sang suami pun menjawab, "Tidak. Lagian bapak juga tidak terlalu kenal sama ibu itu. Tadi pagi sebelum kita sarapan, bapak hanya membersihkan jendela rumah kita yang kotor, sehingga ibu bisa melihat baju yang ibu cuci itu kelihatan bersih semuanya." Dari cerita di atas dapat kita simpulkan, orang yang sama, situasi yang sama, dengan jendela yang berbeda. Bajunya kotor bukan karena salah sabun, bajunya kotor bukan karena mencucinya yang kurang benar, kan tetapi bajunya kotor karena jendela rumah yang kotor. Anak-anakku semuanya, kita bebas memandang seseorang, kita punya pilihan. Kita bebas berkomentar pedas terhadap kesalahan orang lain yang belum tentu itu adalah sebuah kesalahan. Akan tetapi alangkah lebih baiknya jika kita mampu untuk menahan diri agar tidak berkomentar terhadap kesalahan orang lain, daripada nantinya kita malu sendiri apabila kita salah. Mantan istri Presiden Amerika Eleanor Roosevelt pernah berkata, "Small mind talking about people, advanced mind talking about event, great mind talking about idea." Yang artinya orang-orang yang pemikiran kecil akan selalu menghasilkan gosip. Orang-orang yang memiliki pemikiran rata-rata mau mendengarkan gosip tapi tidak bereaksi terhadap gosip tersebut.
Orang-orang yang memiliki pemikiran hebat hanya akan tertarik dengan ide-ide dan tidak tertarik dengan gosip. Anak-anakku semuanya, jika otak kita selalu didominasi oleh small mind, maka kita akan sibuk menilai orang di luar dari diri kita sendiri. Maka yang terjadi apa? Tidak ada, kecuali perseteruan, saling menilai orang dari sisi negatif dan saling mencari kesalahan orang lain. Introspeksi diri kita sebelum kita bertindak atau berbicara, karena tidak mudah menilai dengan baik dan benar sifat, watak, serta karakter seseorang. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak sepatutnya kita saling menuduh, menuding, apalagi menghakimi. Introspeksi diri kita sebelum menilai orang lain, apalagi berbicara. Karena mungkin bukan bajunya yang kotor, tapi jendela rumah yang kotor. Bukan tindakan mereka yang kita lihat tercela, tapi hati kita yang sudah tercemar. Terima kasih dari saya. Mungkin itu. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.